Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini merupakan kalimat yang memang harus dilakukan atau penting ditulis agar pembaca dapat memahami ataupun dapat menyampaikan informasi secara lugas, secara sesuai, secara tepat agar maksud atau tujuan yang disampaikan itu dapat dipahami secara benar. Kita mulai dengan pengertian dari kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca ataupun penulis. Kalimat efektif dapat mengkomunikasikan pikiran atau perasaan pembaca atau penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas, sehingga tidak akan terjadi keraguan, kesalahan komunikasi, dan informasi atau kesalahan pengertian. Selanjutnya, oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan padat menyampaikan informasi secara tepat. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa kalimat efektif ini penting untuk ditulis dan disampaikan. Karena dengan adanya kalimat efektif, semua informasi yang ditulis ataupun dibaca dapat dipahami, dapat didengar dengan jelas, dan maksud atau tujuan dari informasi tersebut dapat tersampaikan. Kemudian kita beralih pada ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan struktur, kepararelan, ketegasan, kehematan, kepaduan, kelogisan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Misalnya, pada penelitian ini membahas dampak-dampak terjadinya gempa bumi di Bantul, Yogyakarta. Nah, pada kesepadanan struktur, kalimat itu harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Nah, subjek yang jelas itu yang seperti apa? Jadi, harus ada subjeknya. Subjeknya adalah penelitian. Jadi langsung saja ditulis penelitian ini. Nah, tidak perlu menggunakan kata pada. Kemudian, predikatnya apa? Membahas dampak-dampak terjadinya gempa bumi. Nah, kemudian keterangannya apa? Di Bantul, Yogyakarta. Jadi, subjek dan predikatnya itu harus jelas. Kemudian, ciri-ciri kesepadanan yang kedua adalah tidak terdapat subjek yang ganda atau rangkap. Misalnya, ada contoh kalimat, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, kalimat yang benar adalah dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kenapa pada contoh yang cetak hitam itu ada kesalahan penulisan? Karena pada kata penyusunan laporan itu, nah ini merujuk pada kegiatan. Jadi kegiatan itu kan yang berhubungan dengan saya atau sebagai peneliti. Nah, ketika diperbaiki, kalimat ini menjadi sebuah kalimat berita. Kemudian 3, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya,
Kakaknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kampus, sedangkan adiknya mengikuti kegiatan Karang Taruna di rumah. Pembenahan pada contoh kalimat yang salah yaitu kakaknya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kampus, sedangkan adiknya mengikuti kegiatan Karang Taruna di rumah. Nah, kata sedangkan, kata namun, kata tetapi, kata dan itu tidak boleh di awal kalimat. Jadi harus disisipi atau tanda baca titik ini harus diganti dengan tanda baca koma sehingga menjadi sebuah kalimat yang tidak ada kata intrakalimat, tidak ada di kata penghubung intrakalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri kesepadanan yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Di sini, subjeknya adalah bahasa Indonesia, predikatnya berasal. Kemudian keterangannya dari bahasa Melayu. Jadi, sebelum kata berasal atau sebelum predikat itu tidak boleh diikuti kata yang. Jadi langsung saja bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya kepararelan. Nah, kepararelan ini adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam bentuk itu. Kepararelan ini sering disebut dengan konsisten. Contoh kalimatnya adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Jadi, kalimat tersebut sepertinya tidak salah, tetapi ketika kita kembali lagi ke konsistenan atau kepararelan, kalimat tersebut ada kesalahan. Jadi, bagaimana yang benar? Yang benar adalah tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Jadi, harus ada sebuah kepararelan. Jadi, kalau semuanya harus pengecatan, pemasangan, pemasangan, pengujian, dan pengaturan. Jadi kalau semua berarti harusnya mengecat tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Jadi harus sama. Selanjutnya ada ketegasan. Ketegasan disebut juga penekanan, adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan atau penegasan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, berdasarkan peraturan mahasiswa yang masa studinya melebihi target, harus dikeluarkan. Jadi, yang ditekankan atau ditonjolkan adalah peraturan, berdasarkan peraturan. Jadi, ditulis di awal kalimat. Selanjutnya, cara yang digunakan untuk membentuk penekanan atau penegasan itu adalah membuat urutan kata yang logis. Yang pertama, contohnya, tidak hanya 1000, sejuta, 100, 10, tetapi berjuta-juta penduduk Indonesia saat ini tertimpa musibah. Nah, di sini ada kalimat ini ada yang salah. Harusnya ada urutan yang logis. Masa dari 1000 ke sejuta, kemudian kembali lagi ke 100, kemudian kembali ke 10, kemudian langsung berjuta-juta. Jadi kita harus membuat urutan yang logis. Nah, mulai dari 10 dulu, 100, 1000, sejuta, kemudian berjuta-juta. Jadi harus ada urutan kelogisan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah penegasan.
Kemudian yang selanjutnya, cara yang ketiga adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, saya bangga akan kepandaiannya, saya suka akan tingkah lakunya, dan saya hormat akan prestasinya. Jadi di sini ada repetisi atau pengulangan kata saya yang digunakan untuk menekankan dalam kalimat tersebut. Selanjutnya ada yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, mahasiswa itu tidak nakal dan malas, tetapi tanggung jawab dan rajin. Jadi, di sini ada pertentangan kata nakal, malas, tanggung jawab, dan rajin. Jadi, ada pertentangan yang digunakan untuk menonjolkan ide. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa kriteria untuk melakukan penghematan. Yang pertama, dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, masyarakat segera berlari setelah masyarakat mengetahui banjir telah datang. Jadi di sini kata masyarakat ini adalah sebagai subjek, dan di sini subjeknya itu ganda atau ada pengulangan subjek. Jadi di sini subjek itu tidak boleh diulang, jadi harus dihilangkan salah satu. Misalnya kata masyarakat ini dihilangkan salah satu menjadi masyarakat segera berlari setelah mengetahui banjir telah datang. Kemudian kriteria yang kedua adalah menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, bendera Indonesia berwarna merah putih. Nah, di sini kata berwarna itu adalah superordinat dari merah dan putih. Jadi merah putih itu termasuk bagian dari kata berwarna. Dihilangkan saja kata berwarnanya karena sudah terwakilkan oleh kata merah putih. Selanjutnya yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, sejak pengumpulan data, penganalisisan data, dan pemaparan analisis data, saya dibantu oleh beberapa teman-teman. Nah, di sini kata data itu kan merupakan sinonim, jadi dihilangkan saja dan dipakai satu saja. Kemudian, kecermatan. Kecermatan adalah cermat dalam membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat, sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda atau salah. Contoh kalimat dari tersebut, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi, diperbaiki adalah mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Jadi di sini yang ditekankan adalah yang menerima hadiah itu adalah mahasiswa yang terkenal, atau bisa jadi mahasiswa terkenal dari perguruan mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi di sini ada kebingungan, apakah yang dimaksud adalah mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal atau mahasiswa yang terkenal. Jadi dibuat kecermatan sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda. Selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, saran yang telah disampaikan kami akan pertimbangkan. Yang benar adalah saran yang telah disampaikan akan kami pertimbangkan. Jadi kalimat tersebut harus padu sehingga informasi yang disampaikan itu tepat dan tidak terpecah-pecah. Kemudian kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan atau kaidah tata bahasa yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan.
biasanya ini seringkali terjadi ketika di sebuah acara. Jadi yang logis adalah Bapak pimpinan kami persilahkan. Mengapa demikian? Karena waktu dan tempat itu tidak bisa dipersilahkan oleh siapapun, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mempersilahkan. Jadi langsung saja Bapak pimpinan kami persilahkan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai kalimat efektif. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan bisa didiskusikan bersama dengan Ibu. Nah, untuk penjelasan materi dari kalimat efektif, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.